Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan antum semua diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah rezeki, amin ya Allah ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan channel ini, mudah-mudahan bermanfaat, channel dakwah Islam, share Islam. Jangan lupa like dan subscribe, share seluas-luasnya, jadikan media HP kita menjadi nilai ibadah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti kajian berikutnya, yaitu dari guru kita ya, Buya Ar-Razi Hasim ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, wabil khusus untuk pribadi. Ngaji ini sangat penting karena untuk bekal kehidupan kita, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Karena kalau agama ini adalah nasihat, bahkan kalau kita sering ngaji, insya Allah hati kita menjadi tenang dan pengetahuan agama kita bertambah. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka seakan-akan ia ini dibimbing oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ngaji di zaman sekarang dengan zaman modern dengan medsos ya, kita insya Allah termasuk orang yang menempuh perjalanan untuk menempuh surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan pengajian dulu dari guru kita Buya Ar-Razi Hasim, insya Allah sangat bermanfaat. Jangan lupa tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Terima kasih, mari kita simak. Karena setiap wali Allah itu dia berguru dari Khidir, jadi nggak usah dimasukkan sebenarnya. Cuma untuk beberapa syekh memasukkan itu ya. Ya, tapi itu hak beberapa mursyid ya, kita nggak bisa protes juga. Sebelumnya mari kita kirimkan Fatihah kepada Sadatina Naqsyabandiyah, wal Qadiriyah, wa Syaziliyah, wa Tijaniyah, wal Idrisiyah, al Ahmadiyah, wa Samaniyah, wa Rifaiyah, wa Dusuqiyah, wa Jami' Turuq Sufiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muslim. Wadhalin amin. Sore ini kita melanjutkan nama silsilah yang ke-10 ya, Sayyidina atau Maulana Arif Ar-Riwaqli. Ini beberapa pembacaan di luar Sumatera ada yang salah baca ya, Riukiri, jadi nama kayak nama-nama pemain apa kartun tuh, Riu. Teman-teman kita, sahabat kita Kiri namanya, Riukiri, bacanya Riwaqli atau sejenis itulah ya. Itu nisbat ke tempat, nama kecilnya Arif ya. Beliau ini khalifah keempat dari Sidi Syekh Abdul Khalif Al-Ghujdawani. Mauliduhu wa madfanu Riwaqra. Lahirnya di desa namanya desa Riwaqra. Alhamdulillah saya sudah ke sana. Indah, sangat indah tempatnya. Waktu itu sedang direnov ya. Kita ke sana lagi direnov. Wa hiya qaratun min qura Bukhara ala sittati farasikh bidu. Itu ada di desa sekitar 6 farsakh dari pusat kota Bukhara. Alhamdulillah kami juga datang ke pusat kota Bukhara. Ada masjid-masjid tua di situ. Qaryatun min mudhafati wabkan ya. Wa hiya qaratun kabira min qura Bukhara mustamila ala quran katsira. Jadi itu kayak kecamatan terdiri dari berbagai desa ya. Wa mazari' jazilah. Nah, seperti yang saya sebutkan, banyak kebun-kebun di situ. Kalau kita sekarang senang sama anggur kan nggak cocok di negeri kita. Cocoknya subtropis itu dari sana tuh kebanyakan. Maka Imam Maturidi itu kan orang kampung seberangnya lagi, yaitu Samarkand. Itu imam yang sudah berkebun kurma, anggur. Jadi setiap 3 bulan itu dia nggak jual semuanya, hampir semuanya, cuma sisa beberapa untuk nafkah hidupnya, selebihnya dia sedekahkan. Jadi itu waliyun jawadun ya, udah guru, muallim, ulama, bagi-bagi ilmunya juga bagi-bagi kepunyaannya. Maka kalau baca Quran di makbarah beliau luar biasa, nikmat sekali. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau ini di desa Bukharanya. Jarak antara beliau dan Abdul Khalid Ghujdawani kira-kira 1 farsakh. 1 farsakh itu tanya ke Buya Asfi, kira-kira kilometer sekarang berapa tuh? Coba kalau guru saya bilang dulu sejauh mata mandang itu aja.
sulit tuh. Kalau matanya agak burung-burung dikit kan nggak bisa. Nanti tanya ke Bu Yasfi, satu farsakh itu berapa? Itu sudah ada rumusannya. Muskilahnya beda tempat, beda farsakh. Itu masalahnya. Dulu kan belum ada kilometer kan? Belum ada. Wakana mukiman biha. Jadi seperti di kampung kita, di negeri-negeri kita, mursyid itu inilah sedihnya. Tapi itulah sunatullah. Pelanjutnya bukan dari kampung dia. Gitu. Walaupun cuma beda desa, kelurahan, biasanya pelanjutnya itu sudah beda kelurahan, beda desa, beda negeri, bahkan beda provinsi. Mungkin juga sekarang zaman begini udah beda pulau, ya. Nah, dari jalur beliau inilah Imam Bahauddin nanti nyambung, ya. Ada jalur-jalur lain seperti Abu Sa'id, Sulaiman Karmini, Khaja Oktaman, nama-namanya unik-unik, Sa'aduddin dan lain sebagainya, ya. Lalu beliau punya murid. Nah, kenapa langsung kita loncat 10, 11, 12 ya. Mahmud kalau orang Arab bacanya Anjir Baghnawi, seperti mereka baca Anduni. Tapi kan anak alay sekarang kalau baca Anjir gimana ya? Makanya di teks yang lain ketemu Injil Baghnawi. Nah, di sini ketemu dua versi. Nah, kalau orang Ajam bisa baca in, orang Arab tuh sulit baca in, Andunisi. Anta min Andunisi, kita bilang lah Indonesi, kita begitu aja sama dia. Termutar aja sama dia. Sini Mahmud Al-Injil Baghnawi. Nah, ini di beberapa silsilah salah tulis, ya. Kita benerin, beberapa orang tuh nggak mau dia, tersinggung dia dibenerin. Entah salah dia yang salah, entah cara saya yang salah. Ya mungkin cara saya kali yang salah, ya. Mereka mau bener terus, ya. Wa afdal ashabi Khaja Arif alaihi rahmatullah, ya. Dia adalah murid terbaik daripada Sidi Arif Ar-Riwaqri. Wamtaz min bainal ashab bil khilafah al-irsyad, pelanjut kemursidan dan khalifah thariqah. Jadi perlu garisbawahi, istilah khalifah dalam thariqah bukan khalifah pemimpin negara. Khalifah dalam thariqah itu khalifah rohani. Ya, maka di thariqah Naqsyabandiyah, thariqah yang lain itu biasa mengatakan huwa min khulafa'i syekh. Dia adalah khalifahnya syekh. Khalifah secara harfiah berarti pengganti atau pelanjut atau asisten. Ya. Mauliduhu Injil Faghna. Nah, benar kan? Dia tinggal di mana? Di Injil Faghna. Di situ lahir. Salah satu kota, salah satu desa di Bukhara yang juga sangat subur tempatnya, dan diwafatkan diwakafkan di sana. Wakana tujaran, wakana tajiran, ya. Dia seorang pedagang. Jadi orang-orang Naqsyabandi ini dulu kerja. Jadi sekarang kalau teman-teman mengamalkan thariqah Naqsyabandi, ya malu sama mereka. Kita harus ada kerjanya. Minum apa kek, ngajar kek, guru kek, dagang kek, apa, yang penting harus ada kerjaannya, ya. Walaupun penjawab cuma untuk jawab tanyaan. Kerjaannya apa, ya tinggal dijawab. Kan rezeki dengan kerja lain, benar nggak? Rezeki dan kerja lain. Kerja mah kerja, rezeki mah Allah yang urus, ya. Gak percaya antum, lihat aja kita ini, ya. Aneh-aneh itu Buya Aldomi, lihat tuh, ya. Buya Asfi melihat. Lihat aja mereka itu. ولما تشرف من حضرة الخواجة بإجازة الإرشاد وصار ممتازا من دولة الخلق إلى طريق الرشاد افتتح بذكر العلانية. Coba lihat, dia setelah dapat ijazah merevisi metode zikir Syekh Abdul Khaliq Al-Bajdawani yang diajarkan ke Ali Riwaqri. Dia khalifahnya Arif Riwaqri. Apa yang dilakukan? Dia memulai zikir keras ba'da salat. Zikir keras ba'da iftataha bidzikril mu'alaniyah bimuqtada al-waqt wa maslahati hal talibin. Tergantung kondisi. Ya, tergantung kondisi. Maka kalau zikir di tempat beliau, kayaknya kita inginnya zikir keras tuh. Maka zikir keras itu bukan kekhususan thariqah Qadiriyah. Di Naqsyabandi juga ada. Ya, di Samaniyah juga ada, di Syatariyah juga ada, di Syaziliyah juga ada, ya. Yang itu percaya atau tidak nih? Percaya nggak percaya, udah ketulis kok di kitab, mau gimana lagi, ya. Jadi guru seorang murid dia, ulama namanya Ali Ramitani. Nanti ini jadi khalifah dia. Guru dia namanya siapa? Ali Riwaqri. Murid dia namanya Ali
Ali Ar-Ramitani. Ali Ramitani ini ra'a wahidun minal fuqara. Dia ketemu Nabi Khidir. Tapi kalau di teks gak disebut. Disebutnya setelah teks itu. Disebutnya kata Ali Ramitani, seorang sufi ketemu Nabi Khidir. Dijelaskan setelah itu. Siapakah sufi itu? Al-Faqir itu adalah Ali Ramitani sendiri. Cuma dia samarkan dirinya dan dikatakan ada seorang fakir, seorang sufi bertemu Nabi Khidir alaihissalam tuh. Biasa orang ketemu Nabi Khidir. Ya. Apa pertanyaan dia? Wahai Tuan Syekh, Tuan Khidir, Tuan Nabi Allah Khidir, siapakah orang yang Syekh sabit ala jadatil istiqamah min bainil masyayikh? Siapakah guru yang hari ini terkenal sabit istiqamah menjalankan syariat, tariqat, ma'rifat hari ini di zaman beliau? Apa jawabannya? Qala lahu al-Khadir alaihi salam, innal mawsuf bi hadhihi sifat al-an huwa al-Khaja Mahmud Injil Fakhnawi. Itu adalah Mahmud Injil Fakhnawi. Jadi antum nggak tahu sampai nggak makomnya begitu. Mau cari guru, nanyanya ke Nabi Khidir, bisa nggak? Mau cari guru, konsultasinya sama siapa? Nabi Khidir. Halu nggak begini? Tuh orang-orang yang bilang halu, enti kualat ngomong gitu. Gak percaya dia. Wah, para sadah, para silsilah kita biasa begitu. Oh, mereka jawab nanti, oh itu ulama dulu, sekarang mana mungkin. Nah, itu yang disebut maghrur, orang tertipu. Orang tertipu begitu. Ya, hanya percaya dengan terdahulu. Terus ente bedanya apa dengan ahlul kitab? Percaya dengan nabi terdahulu tapi nggak percaya dengan nabi yang ada di masa dia. Itu yang disebutkan oleh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami' Karamatil Awliya-nya. Banyak hari ini orang-orang ya dia percaya dengan wali terdahulu tapi nggak percaya dengan wali sekarang. Apa bedanya dia dengan percaya dengan nabi-nabi terdahulu di kalangan ahli kitab tapi nggak percaya dengan nabi yang mereka temui? Gitu. Dia mah ulama gitu. Kita kan bayangin ulama tuh kayak malaikat apa. Enggak, mereka tuh lebih sulit dari kita. Lebih mudah kita hari ini menjadi ilmuwan daripada mereka-mereka dulu, ya. Qala ba'du ashab Khaja Ali, berkata murid-murid Ali Ramitani, innal faqir alladhi ra'a al-Khadir alaihi salam huwa Khaja Ali nafsihi. Huwa nafsuhu. Yang dimaksud al-faqir sufi yang ketemu Nabi Khidir itu dirinya sendiri. Lakinnahu tahasha 'an at-tasrih, tapi dia sering menyamarkan nama itu. Ya. Hati-hati antum kalau ketemu ada wali cerita tentang pengalaman, itu biasanya dia sendiri, cuma dia samarkan, ya. Ini akan mereka sebut halu. Nah, selamat mendengarkan halu-halu ya. Inna Khaja Ali kana yawman mashghulan bidzikr. Khaja Ali sibuk berzikir di negeri Ramitan. Ya, maka dia sebut Ali Ramitani. Ya, bersama murid-murid Khaja Mahmud. Khaja Mahmud ini sudah nggak ada. Fara'u ta'iran kabiran. Ini mereka paling senang membuli di bab ini ya. Lalu murid-murid Khaja Mahmud ini melihat ta'iran kabiran abyad, ada burung terbang dan dia besar warnanya putih, yatiru fil hawa, terbang di angkasa. Falamma hadahum, ketika mendekati mereka, nada bilisanin fasih, itu burung menyeru, ya Ali, ya, kun rajulan kamilan, ya Ali, hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang sempurna dalam pandangan Allah. Dan itu didengar oleh semua yang hadir. Ya. Fahasal lil ashab min ru'yati dzalika at-ta'ir wa sama' kalami kayfiyatun 'ajibah hatta ghabu an anfusihim. Mereka mendengar begitu, semuanya jazab, semuanya ekstase. Hatta ghabu an anfusihim, sehingga mereka hilang kesadaran. Jadi hilang kesadaran dalam berzikir bukanlah kesurupan syaitan. Mana ada orang lagi zikir kesurupan syaitan? Kesurupan nama Allah ada, tapi namanya bukan kesurupan, namanya jazbah. Sudah ada istilahnya. Gak usah pakai istilah ahli ruqyah. Ahli ruqyah harus kita ruqyah dulu kalau ngomong itu kesurupan. Ya, boleh kita uji siapa yang kesurupan sebenarnya. Mana ada orang kesurupan ya nyebut nama Allah, ada gak?
Jangan-jangan dia yang kesurupan, nuduh orang kesurupan ya. Falamma afaqu, tatkala mereka sadar, sa'aluhu, mereka bertanya kepada Ali Ramitani, anit ta'ir wa kalamihi, mengenai burung itu beneran burung atau burung apa gitu. Antum percaya nggak nih? Apa kata dia? Huwa Khajah Mahmud. Itu bukan suara burung, itu suara Khajah. Ini yang disebut Thariqah Khidiriyah. Jadi saya punya sahabat, dia kalau dapat isyarat seringnya dari hewan. Paling sering kucing sama burung. Makanya kita punya sahib Habib Razi misalnya, itu melihara burung Masya Allah banyak sekali. Siapa yang merintahin? Wali Majzub, Wali Sekhat. 300 burung dia kasih makan tiap hari, itu habis duit berapa tuh? Berarti dia sedekah alam setiap hari, benar nggak? Setiap hari dia sedekah. Begitu antum sebut halu, antum sebut dia orang gila. Mana ada orang gila nyuruh sedekah kepada burung? Ya, ternyata sedekah burung itu amalan Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Ya, dan disebut Tirmizi, ya, tidak adalah pohon yang punya buahnya kemudian jatuh dimakan oleh hewan, burung atau siapapun kecuali itu sedekahnya, itu menjadi sedekah. Gimana tuh? Ya. Kita punya sahib begitu, jadi orang begitu sampai hari ini masih ada. Ya. Apakah ini halu? Tidak. Bagi mereka setiap benda bertasbih kepada Allah dan setiap benda kalam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita aja yang memahaminya setengah akal, tapi sok pinter akhirnya menganggap itu halu. Maka ada seorang ustaz jelek-jelekin Tariqat Naqsyabandiyah lalu mengatakan, dengarkan cerita ini. Bahauddin Naqsyabandi ketemu anjing, lalu dia katakan, anjing adalah syekh min syuyukhi, salah satu mursyidku. Apa kata dia? Apa-apaan ini? Sufi apaan ini? Syekh apaan? Kok berguru ke anjing? Itu nggak ngerti dia bahwa ada seorang nabi, dia kudisan badannya sekujur tubuh cuma karena ngejek anjing. Nabi siapa itu? Nabi Ayub alaihissalam. Ketemu anjing, jijik ish gitu. Anjing lagi kudisan. Jadi antum nggak boleh sok-sok hipnis lah. Ya, kita ini dari ujung hidung sampai ujung kaki itu isinya tai semua. Mohon maaf, ini kata-kata yang mesti kita sampaikan. Itu kalam yang dikasalamkan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri kepada khalifah. Jadi ketika khalifah datang kepadanya, apa kata beliau? Ausini ansihni, ya, aizni, ajarkan aku. Apa jawaban beliau? Kamu awalmu, akhirmu, dalammu, luarmu najis. Itu pengawalnya langsung keluarin pedang. Kata khalifah, biarkan dia belum selesai. Dibacakan ayat bahwa kita ini min ma'in mahin, berasal dari hina, akan kembali kepada kehinaan. Ya. Mohon maaf nih, mau nggak kena air mani? Pegang, ya. Kita sama air begini kita pegang-pegang, jadi tampilin, mau nggak ada satu gelas mani? Nggak mau, menjijikkan. Kita ini, tubuh kita ini dari mani, dan kita menjijikkan semua. Maka kalau ada orang tidak menghargai kita, cukup katakan, memang saya tidak berharga. Sulit amat hidup, ya, gitu jawabannya, ya. Kata beliau, ya, Sayyidina Mahmud, ya, fi maqam lam Allah Ta'ala fihi Musa, adalah pewaris Sayyidina Musa yang bisa berkalam-kalam dengan Allah Ta'ala. Biulufin minal kalam, bahkan bisa berkalam dengan 1000 bahasa makhluk. Imam Mahmud Al-Injil Nabi. Beliau ini punya 3 khalifah yang masyhur, ya. Ada Amir Khawrat, ada Khaja Ali Ar-Ghandani, tapi semuanya sangatnya habis. Yang tersisa cuma satu, Khaja Ali Ar-Ramitani. Ini yang kita ceritakan barusan, yang dipanggil di waktu mereka lagi zikir, ya. Beliaulah yang kemudian dikenal sebagai pelanjut silsilah Naqsyabandiyah dan gelarnya Azizan. Nah, sohib kita direktur IKI namanya Azizan, ini mah Azizah. Ya. Jadi teman aneh harus mengambil Thariqat Naqsyabandi itu, ya. Nama dia Azizan soalnya. Nah, ini metode pelanjutan kemursidan. Jadi ketika Sidi Mahmud mau meninggal, dia panggil semua muridnya, lalu dia kalamkan, saya serahkan semua muridku kepada engkau. Nah, berarti dia khalifah mutlak. Ada yang khalifah tidak mutlak. Nah, kalau di dalam Thariqat Khalidiyah itu Maulana Khalid berpesan kepada
bukan pesan Mullah Khalid, tapi khalifah dia namanya Sidi Abdullah Afandi berpesan kepada Syekh Ismail, kalau engkau punya murid, muridmu harus ulang zikir dan suluk kepada saudaramu Sulaiman Al-Qarimi Al-Makki. Maka semua murid-murid Syekh Ismail Al-Minangkabawi itu ulang lagi suluk di Mekah di Jabal Abi Kubais. Itu ya. Itu modal-modal seperti ini ya. Apa yang menarik dari beliau? Wa kana sajan. Apa artinya sajan? Penenun. Orang yang suka menenun. Beruntung sekali orang yang pakai tenunan dia, karena tenunan dia pasti ada zikrullah ya. Berarti mereka dulu mengambil asbab duniawi, jadi mereka tetap bekerja ala kadarnya ya. Wa kataba Maulana Rasulullah fi kitab Nafahatul Uns anna hadha al-faqir sami'a min ba'd al-akabir anna ma qalahu Hadratu Maulana Jalaluddin Rumi fi ba'di ghazaliyyati haythu qala law al-hal lam takun فضل علي قال لما كان عيان بخارى فضل علي قال لما كان عيان بخارى عند نساج علي. Nah, dia menyebut nama penenun Sidi Syekh Ali Rami tadi. Jadi ternyata nama beliau diabadikan dalam syair Jalaluddin Ar-Rumi. Ada beberapa kalam-kalam beliau di sini. Jadi ada orang datang ke beliau, melihat beliau penenun tapi murah, suka beri traktir orang makan, kasih orang makan. Murid-muridnya ini kaya-kaya, lalu bertanya, antum la tatakallafuna fi ta'amit ta'am wa nahnu natakallaf fihi. Kalau engkau berbagi makanan, kenapa engkau tidak merasa keberatan, tidak merasa terpaksa? Kok plong? Sedangkan kami kalau mau traktir orang kayaknya berat gitu. Betul. Kalau aneh datang ke tempatnya berat ya, senang ya. Fama sababu dzalik. Ya, tapi sebelumnya ma'adzalika, meskipun kami sudah berusaha ngasih makan orang, raduna ankum wa sakhituna alaina. Mereka lebih senang makan kepadamu, tapi kurang senang makan kami gitu. Fama sababu dzalik. Apa sebabnya itu? Kata Ali Ramitani atau Azizan, innama yakhdam ma'al minnah fil khidmah katsir. Walakin man yakhdam atau man yukhdim ma'a qabulil minnah qalil. Fajtahidu fil khidmah ma'a qabulil minnah hatta la yakuna ahadun sakhitan alaikum. Sesungguhnya orang yang berkhidmat ma'al minnah, bersamaan pemberian Allah, dalam khidmatnya banyak. Makanya banyak orang-orang yang buat bantu masjid. Coba senggol dikit, semuanya ini masjid kalau bukan karena gua nggak jadi nih ya, itu tandanya nggak benar ya. Urusin majelis terus ngobah, ini majelis kalau gua yang ngurus nggak jalan majelis. Nah, hati-hati. Apa kata beliau? Orang yang berkhidmat dengan nikmat yang Allah beri banyak, tapi yang berkhidmat dengan merasa dalam khidmatnya dia itu menerima pemberian Allah. Nah, gimana maksudnya? Kita kan mengira kita kalau memberi khidmat kepada orang berarti kita sudah berjasa. Tapi kata Imam Azizan Ramitani, sedikit sekali orang yang dalam berkhidmatnya dia merasa mendapat nikmat. Yang ada orang dalam berkhidmat dia merasa berjasa. Itulah penyebab ada orang ngambek di majelis. Itulah sebab di semua majelis, ini saya cerita semua majelis, bukan majelis ribat insya Allah aman lah ya, sampai sekarang atau besok ya. Di majelis manapun kita ketemu dan orang ngeluh, murid-murid ngocehin gurunya di belakang, ngata-ngatain, ngumpat-ngumpat khalifah thariqat, ngumpat-ngumpat pengurus, hatta selevel Habib Lutfi itu mereka umpat. Apalagi coba apa sih Habib Lutfi itu sekali maulid berapa kambing sih? 500 atau 5.000 saya lupa. Kebuli dari beliau semua. Tahu nggak yang datang ngomong apa? Kebuli tahun ini kurang enak. Udah nggak nyumbang, udah nggak masak, tinggal makan doang masih protes. Itu beliau ngomong begitu. Beliau bercerita begitu waktu kita.
Ini kita belum sempat lagi soal nih, semoga ada waktu setelah ini. Soal ke masyayikh, habai. Itu perlu ya, bersilaturahim kepada guru-guru ya. Antum bayangin, orang beliau kiai iya, habib iya, mursyid iya, tiga jah beliau punya, masih gitu orang ngomongnya. Apalagi Bang Dik ya. Ya, fajtahidu fil khidmah ma'a qabulin minna hatta la yakun ahlu khitan alaikum. Jadi merasa ada orang mengumpat, kita merasa berjasa. Tapi kalau kita khidmat ada orang nggak puas, merasa oh itu masukan buat kami. Beda tuh? Benar? Nah nanti cobalah, kita kan thariqah ini tidak hanya thariqah tapi ada pergerakan kita, ada usaha-usaha dakwah kita ya, berkhidmat. Jika ada kekurangan di situ, orang nggak puas, nggak senang dalam kinerja kita, dalam dakwah kita, cukup katakan mungkin ini masukan buat saya ya, kita ya, insya Allah ya. Ada orang ngomong dia kalau ngadain acara begini begitu, anggap saja itu masukan ya, dan kita nggak usah ngomong ente udah tinggal duduk enaknya nggak mau. Nah itu namanya pendendam itu ya.